Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Inji. Di sini saya akan meresensikan sebuah karya novel yang berjudul Obsesi Biru. Identitas buku. Nama buku Obsesi Biru. Pengarang atau penulis Rizkyal. Genre romance. Penerbit Sheila Publisher. Kota terbit Yogyakarta. Tahun terbit 2019. Jumlah halaman 217 halaman. ISBN 978 602 53730 08. Orientasi. Obsesi Biru adalah novel karya dari Rizkyal. Novel ini pertama kali diterbitkan tahun 2019 oleh Sheila Publisher. Dalam meniti karir sebagai penulis, ia pernah membuat cerita pertama yang berjudul Friendzone yang berujung terbengkalai. Dan ia berhasil bangkit dan mengeluarkan sebuah karya. Beberapa pencapaian dalam dunia tulis-menulis sempat diraihnya. Ia berhasil menulis cerita Shadow Apple yang masuk dalam nominasi romance dewasa terbaik dalam ajang Wattpad Awards 2017 dan sukses menjadi penyumbang tulisan dalam antologi kisah inspiratif The Golden Book of Life, kisah titik balik kehidupan. Orientasi. Dalam membuat karya Obsesi Biru, penulis terinspirasi sampai adanya karya ini karena orang-orang terlalu lupa untuk melihat cinta yang bertebaran di sekitar mereka. Terlalu semangat pada obsesi, semua yang membutakan mata dan hati mereka, pula terlalu gak mampu untuk menerima seseorang, siapapun dia, dengan apa adanya. Sinopsis. Obsesi Biru menceritakan tentang obsesi dari seorang tokoh yang bernama Biru Samudra. Biru digambarkan sebagai seorang cowok bertubuh gemuk dan berkacamata yang menyukai seorang cewek cantik di sekolahnya yang bernama Raisa. Biru juga memiliki sahabat yang bertubuh gemuk yang bernama Anya Nastusya atau biasa disebut Anya. Menceritakan obsesi Biru terhadap Raisa yang ia kagum dari kelas 10. Hingga suatu ketika Biru mengungkapkan perasaannya kepada Raisa melalui kado, kue coklat dan surat yang ditaruh di kolong meja. Raisa yang mengetahuinya malah merasa jijik dan menolak mentah-mentah Biru di depan semua orang di kelas. Biru yang kecewa dikuatkan Anya sahabatnya. Biru termasuk orang yang tidak terlalu dipedulikan oleh teman sekolahnya. Dan Biru biasanya dibully di sekolah karena fisik. Walaupun Biru itu pintar dan juara satu di kelasnya, orang selalu menganggap remeh Biru. Biru juga memiliki kembaran yang bernama Langit. Orang tua Biru dan Langit adalah mantan atlet dan Langit yang meneruskannya. Walaupun Langit dan Biru kembar, tetapi mereka jauh berbeda. Langit mempunyai badan atletis dan olahraga, berbeda dengan Biru yang menyukai masak dan suka belajar. Ayah dan ibu Biru lebih peduli dengan Langit ketimbang Biru, tetapi Biru sudah terbiasa akan hal tersebut. Di kamar, Biru mendengar radio 101,9 FM Rumah Kuala Muda dan mengisi suaranya Nasya. Hampir setiap malam saat Nasya punya radio Rumah Kuala Muda ada jadwal siaran, Biru selalu menjadi pendengar setia. Biru mengemari sosok cewek bersuara ceria yang gak pernah terekspos media, tanpa tahu bahwa pengisi suara adalah Anya sahabatnya. Saat mendengar radio yang suasananya ceria itu memberi semangat bagi Kuala Muda, Biru berpikir untuk berubah dan berjuang untuk merombak penampilannya dari cowok lain yang bertubuh ideal. Hari berikutnya, Biru melakukan diet dengan mengajak sahabatnya Anya. Hampir Biru dan Anya mau menyerah dalam program diet tersebut, namun karena obsesi Biru yang menggebu-gebu, Biru dan Anya pun berhasil menurunkan berat badan. Mereka sering lari jogging di lapangan kompleks dan makan makanan yang rendah kalori saat menjalankan program diet. Usaha keras memang tidak mengkhianati hasil. Hasil dari Biru dan Anya selama beberapa pekan belakangan sukses membuat sejagat sekolah terheran-heran melihat perubahan badan keduanya. Raisa yang
Selain tamparan keras mengetak wajah Anya, sampai Anya terhempas ke kursi seisi kelas menggeragap. Untungnya ada Revan yang memberhentikan perkelahian tersebut dan menarik tubuh Raisa menjauh. Masih bungkam, Anya lalu pergi dan langsung keluar dari kelas. Sekarang di ruang KS, Anya diisi oleh 2 orang yang dari tadi bersedia. Lalu Biru berbicara bahwa Raisa nggak sengaja, dan Anya menjawab kalau Biru itu udah dibutakan sama obsesinya. Namun Biru lebih memilih Raisa obsesinya daripada sahabatnya sendiri. Dan Anya yang mendengarnya masih tersentak dengan ucapan Biru dan menyuruh Biru untuk pergi. Anya terlanjur sakit hati dengan sahabatnya kini mulai menjauh dari Biru karena sakit hatinya yang mendalam pada sosok Biru yang dicintainya. Kakaknya Biru yang bernama Langit mengikuti penggunaan hari jarak jauh di Bandung. Tapi ayah dan ibunya tidak bisa ikut dalam lomba tersebut. Saat lombanya tiba, Langit mengalami cedera dan lomba tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit di Bandung. Orang tuanya terbang ke Bandung untuk melihat keadaan Langit, dan Biru pun ikut ke Bandung untuk melihat keadaan kakaknya. Biru menginap dan menunggu keadaan Langit sampai keadaan Langit memulih, barulah keluarga Biru kembali ke ibu kota. Biru tidak mengikuti ujian semesternya karena hal tersebut. Anya sekarang kerap menyendiri semenjak Biru nggak lagi sedekat dulu dengannya. Sekarang dia tahu musuhnya dapat seberat buku dan genggaman kiat paruh begitu saja. Anya sekarang kerap menyendiri semenjak Biru nggak lagi sedekat dulu dengannya. Saat keluar dari perpustakaan, belum sempat berbelok, sekelompok cewek sedang asik mengobrol membuat ia menghentikan langkah. Katanya menangkap Raisa bersama teman yang berbincang mengingat tamu polisi itu. Raisa berkata pelan bahwa ia mendekati Biru semata-mata untuk yang lagi happening. Dan Anya mengeluarkan ponsel dan mengarahkan bidikannya kamera video sekelompok cewek tersebut yang mengucapkan kata. Di rumah saat malam hari, Anya meyakinkan untuk menulis surat dan sebuah flashdisk teruntuk Biru, sahabatku selalu. Di rumah saat malam hari, Anya meyakinkan untuk menulis surat dan sebuah flashdisk teruntuk Biru, sahabatnya itu. Sesampainya Biru dan keluarga di ibu kota, Biru mendapatkan kiriman surat. Biru membaca tulisan berwarna serupa pada amplop itu. Di kamarnya Biru membaca amplop itu. Di dalam surat berisi tentang ungkapan hati Anya dan jawaban sebenarnya ada di flashdisk itu. Segera Biru meraih MacBook-nya dan flashdisk itu menampung 2 folder. Folder yang pertama adalah ungkapan bahwa hanyalah yang penyiar diidolakan Biru dan tentang perasaan Anya yang diungkapkan. Folder yang kedua berisi tentang percakapan Raisa dengan teman-teman mengenai Biru yang hanya dianggap sebagai sesuatu yang lagi menyentuh hatinya. Sebuah temparan tak kasat mata mengenai titik kesegaran dalam diri Biru. Ia terpelanting bersama fakta yang sebenarnya karena obsesi yang berbahaya. Akhirnya bahagia di waktu kemudian. Hari ini adalah ulang tahun stasiun radio Kuala Muda tempat Anya bekerja. Di ulang tahun itu, mereka mengundang chef. Di ulang tahun tersebut, semua menggunakan topeng untuk mengetahui bahwa chef di balik topeng itu adalah sahabatnya Anya yang Biru. Akhirnya, Anya dan Biru kini bersama dan sekarang mengerti cinta yang sebenarnya adalah orang yang menerima kekurangan kita tanpa melihat apa kelebihan. Analisis, tema dalam novel ini adalah percintaan, persahabatan, dan obsesi yang membutakan segalanya. Biru adalah tokoh utama dalam novel ini. Biru digambarkan sebagai cowok yang terobsesi dengan seorang perempuan cantik yang bernama Raisa yang hanya memanfaatkan cinta, dan Anya, sahabat Biru yang menyukai Biru apa adanya dan nggak tahu mengungkapkannya. Tapi obsesi Biru yang mendalam membutakan segalanya. Alur di cerita ini adalah maju mundur. Pada saatnya cerita itu terus balik hingga masih sekarang ketemu ini. Novel ini banyak berantam di sekolah dan banyak tempat lainnya seperti di lapangan kompleks, di stasiun radio, di perpustakaan maupun lain. Analisis sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang ketiga, di mana penulis atau pencerita berada di luar cerita dan menyebutkan tokoh. Penulis memposisikan dirinya seolah tahu segala hal yang terjadi pada keseluruhan cerita. Memenat dalam novel Obsesi Biru ini kita belajar bahwa obsesi dapat membutakan segalanya dan malah tidak tahu mana yang benar-benar sayang dan peduli kepada kita karena obsesi yang berlebihan tersebut. Obsesi dapat membuat susah untuk menikmati hal-hal yang biasanya dinikmati. Evaluasi, novel Obsesi Biru ini memiliki cerita yang menarik di mana dapat membuat pembaca
wabarakatuh.